Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Begitu juga dengan orang tua, saudara-saudara kita, anak famili kita juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di pertemuan ke-13 ini saya ingin melengkapi saja apa yang sudah disampaikan kelompok 4 minggu lalu terkait dengan pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Oke, saya akan memulainya dari definisi agama menurut beberapa ahli. Agama didefinisikan sebagai wujud kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ada lagi menurut Rahmat bahwa agama merupakan suatu konsep yang diyakini oleh seseorang. Jadi saya akan berbicara agama secara umum terlebih dahulu, sebelum nanti saya akan bahas pengaruh agama Islam terutama terhadap kesehatan mental. Oke, kesehatan mental teman-teman sudah ngerti semua pengertiannya apa, wujud ketenangan lahiriah yang bisa kita dapatkan berdasarkan pengelolaan atau coping stres maupun berhasil mereduksi distraksi yang datang dari luar untuk ketenangan batin atau jiwa kita. Oke? Nah, di pengertian lain, Pak Jalaluddin mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, teman-teman di agama manapun ya, yang orang-orang atau per orang yakini, mesti akan ada sesuatu yang membuat dia yakin ketika seseorang tersebut taat dalam menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh keyakinan yang dianut. Sekali lagi, kepercayaan atau agama manapun. Nah, keyakinan itu yang membuat seseorang tersebut akan merasa nyaman, damai, dan tenang, yang bisa mewujudkan kesehatan mental seseorang dengan baik. Sebagai contoh bagi kita yang mayoritas beragama Islam saja, kalau sholat sudah menjadi rutinitas kita dan kewajiban kita sehari-hari, ketika satu kali waktu sholat saja kita tidak melakukan atau ketinggalan sholat tersebut,
yang akan terjadi adalah ada perasaan gelisah, ada perasaan tidak tenang, ada perasaan kecewa dan marah mungkin kepada diri sendiri. Tapi begitu sebaliknya ketika dalam 5 waktu sholat kita berhasil melakukannya sesuai tepat waktu, nah akan ada kenyamanan entah dari mana datangnya, yang jelas hati itu akan merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas pun tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru. Karena tadi ada kewajiban yang sudah dipenuhi. Oke. Next slide. Ini ada 3 komponen dalam agama itu sendiri yang akan berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Satu adalah kekuatan gaib. Oke. Sekali lagi, agama manapun, komponen pertama yang dituliskan di sini adalah adanya kekuatan di luar batas kemampuan manusia yang sewaktu-waktu yang bisa memantau kita sewaktu-waktu. Kekuatan gaib. 2, keyakinan terhadap kekuatan gaib tersebut sebagai penentu nasib. Nah, nanti ini akan ada hubungannya dengan ritual. Karena masing-masing kita, masing-masing orang tidak tahu nanti sore atau nanti malam atau besok pagi mau jadi seperti apa. Makanya butuh adanya keyakinan untuk berpegang pada suatu kekuatan yang kuat di luar tubuh manusia. Dan terakhir, dalam komponen agama diyakini ada zat yang suci, ada sesuatu yang dimuliakan, ada sesuatu yang dikuduskan, dan itu di luar manusia jelas. Nah, 3 komponen yang saya jelaskan ini akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kan saling berhubungan dengan satu yang lainnya. Oke, next slide. Di mana pengaruhnya? Dalam konteks agama apapun, pengaruhnya ada di ritual atau peribadatan, atau dikenal dengan istilah ibadah yang bisa membawa dampak ketenangan. Jadi 3 komponen di atas tadi, adanya kekuatan gaib, penentu nasib, dan yang disucikan, diimplementasikan dalam sebuah ritual peribadatan atau ibadah yang bisa mewujudkan ketenangan. Oke, kalau di agama Islam, tadi sudah saya contohkan di awal, kalau kita sholat 5 waktu on time, akan berdampak pada ketenangan batin kita. Nah, kok bisa sih? Jawabannya adalah karena ada tugas dan tanggung jawab yang berhasil kita selesaikan. Ibaratnya kalau kita dalam kuliah nih, kuliah online, dosen sudah nge-share link absen untuk diisi. Nah, kita lebih tenang nih dalam mengikuti kuliah tersebut. Daripada dalam kuliah sampai mau selesai link absennya kok belum di-share, belum diberikan. Nah, kita selama mengikuti perkuliahan akan merasa cenderung tidak nyaman. Jangan-jangan aku belum dicatat nih, padahal saya ikut mata kuliah ini. Itu juga dengan ini. Oke, yang kita
butuhkan, yang kita lakukan ritual peribadatan atau ibadah itu untuk bisa mewujudkan sebuah ketenangan batin. Oke. Contoh lain di agama lain, mungkin di agama Buddha, Hindu, kenapa seseorang harus ke pura, harus melakukan ritual-ritual tertentu, karena mereka meyakini ketika ritual itu berhasil atau selesai dilakukan, ada kenyamanan batin untuk bisa melanjutkan kehidupan. Gitu ya. Oke. Contoh perilaku beragama bagi kesehatan mental. Ada, saya contohkan 3. Pernah mau ikut ujian yang betul-betul diharapkan, ujian nasional misalkan, siapa yang saudara cari? Saya yakin sebelum teman-teman mengerjakan ujian nasional dulu, hal pertama yang dilakukan adalah berdoa. Ritual tadi meminta kepada kekuatan yang Maha Pemberi kemudahan, Maha Pemberi kelulusan. Bahkan tidak hanya saat ujian nasional, sebelum ujian nasional pun sekolah melakukan istighosah, puasanya dirutinkan, dan lain sebagainya. Karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Contoh kedua, pernah ada di satu titik terendah, siapa yang saudara cari? Mungkin sebagian dari kita yang mendengar suara saya saat ini, pernah pada di titik itu. Siapa sih yang disebut mesti yang punya kekuatan lebih, yang punya kuasa lebih di luar batas kemampuan manusia? Mesti. Tapi contoh terakhir, ketika ada satu titik tertinggi, senang, gembira, mencapai suatu ketercapaian tertentu, jarang kita mencari siapa yang memberi. Loh, Pak Amrul, kenapa yang di titik terendah kita selalu mencari, tapi kalau kita merasa senang, kita jarang mencari kekuatan yang memberi kesenangan tersebut? Jawabannya adalah karena pada titik senang, pada titik gembira, ketenangan batin kita juga itu ikut gembira. Tapi pada titik sedih, pada titik terendah, pada titik yang membuat kita deg-degan, penentuan, jiwa kita tidak merasa tenang. Makanya kebanyakan orang akan mencari siapa zat yang memberi kuasa kepadanya kalau dia sedang pada titik terendah. Pokoknya nggak enak lah, yang susah-susah lah. Tapi kalau dia mencapai pada titik tertinggi, dapat bonus misalkan, dapat rezeki tiba-tiba, ya sudah, ritual peribadatan itu cenderung untuk dilupakan. Saya kasih contoh lain, kalau kita lagi pengen punya hajat, sedekahnya banyak nih. Tapi kalau hajat kita sudah terpenuhi, dapat rezeki banyak, apakah rezeki itu bisa dan rela dibagikan untuk orang lain? Belum tentu. Belum tentu. Karena dalam titik itu, keadaan jiwanya sudah lebih merasa nyaman. Itu agama manapun ya, agama manapun. Nah, dalam Al-Quran di agama Islam sudah dijelaskan di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubakum bidzikrillah
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Oke. Jadi kalau dalam agama Islam dianjurkan untuk selalu zikir, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Sholat itu juga bentuk zikir, berdoa juga bentuk zikir. Apalagi kesandung sesuatu, apa yang kita ucapkan juga bentuk zikir. Menerima sesuatu yang kita ucapkan juga dalam bentuk zikir. Jadi kalau apa-apa dimulai dari Allah dan untuk Allah, terus selamanya Allah, hati ini akan merasa tenang. Karena hidup kita, nasib kita di dunia ini, di akhirat ini, selalu kita tambatkan kepada Sang Pemberi Nasib. Sang Pemberi Nasib. Bakal enak kalau cara berpikirnya seperti itu. Bakal nyaman kalau pola pikirnya seperti itu. Ceramah yang menarik dari Gus Baha itu bilang seperti ini. Allah itu tahu apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai hambanya. Oke? Tapi kok kita masih diminta untuk berdoa? Kata Gus Baha, karena sifat Allah itu adalah pencemburu. Artinya Allah itu senang dirayu, senang disebut namanya. Oke? Bayangin saja kita punya pacar, kita punya gandengan, kita punya gebetan, kok cemburuan. Pasangan kita itu atau pacar kita itu mesti senang banget kalau namanya selalu diingat, diucapkan. Absen. Bangun tidur di say hello, makan siang ditanya udah belum, mau malam diselamatin good night. Ya, seperti itulah. Oke, karena memang sifatnya Allah itu pencemburu dan pengen selalu diingat oleh hambanya. Pengen selalu ingat oleh hambanya. Terakhir, apakah ritual saja cukup? Butuh penghayatan dalam beribadah. Jawaban pertama, apakah ritual saja cukup? Tidak. Tidak. Nek sholat ming bahasane iki bebek nyucuk minum, jengklat-jengklit cepet lah. Tidak akan membuat hati kita nyaman. Karena hanya menggugurkan kewajiban. Butuh penghayatan dalam beribadah. Bagaimana caranya? Hadirkan selalu kebutuhan. Hadirkan bahwa diri kita ini memang yang butuh. Apalah kita tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja kalau sholat itu adalah sholat terakhir kita di dunia. Bayangkan saja itu adalah sholat terakhir sebelum kita membujur kaku di liang lahat. Ngopo? Mau apa coba kalau tidak dihayati? Oke? Jadi penghayatan dalam beribadah, kata Rasul itu sebaik-baik orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Satu pepatah
mengatakan i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'malil akhirataka ka'annaka tamutu qadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Tapi kerjakanlah amal akhiratmu seakan-akan besok kamu akan meninggal. Artinya kalau sudah meninggal, nyawa sudah tidak bersama dengan raga, ya sudah, kesempatan kita habis. Oke, hadirkan rasa itu, maka kesehatan mental atau ketenangan batin itu akan ada atau akan menyertai langkah-langkah kita dalam kehidupan. Baik, ini dulu teman-teman yang bisa saya tambahkan dalam tema ini. Mudah-mudahan semakin membuat diri kita semua dalam menjalankan ibadah atau ritual peribadatan tadi dengan lebih tumaknina, dengan lebih khusyuk, dengan lebih menghayati. Sebenarnya apa sih yang kita mau? Sebenarnya apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.